Oke, welcome back to our TOEFL preparation class. Ya, kali ini kita akan membahas tentang reading comprehension section, bagian reading. And today we will talk about unit 16 dan juga unit 17 yang ada di buku TOEFL preparation 2. Ya, jadi kita akan membahas dua unit sekaligus because this one is quite simple dan I believe you can do it quickly. Jadi, kita bahas saja unit 16 dan juga unit 17. Oke, unit 16 dan unit 17. Yang pertama adalah unit 16. Let's go. In this unit 16, we will talk about finding specific information. Jadi pertanyaannya terkait dengan why, which, dan how question. Ya, seperti yang in last meeting I mentioned, untuk jenis soal yang seperti ini, yang kita sebut teknik yang kita pakai adalah teknik yang kita sebut sebagai scanning. Ya, jadi scanning itu kalau misalnya kita punya teks seperti ini, yang harus kita cari adalah kata kuncinya. Setelah ketemu kata kunci, baca cepat sampai ketemu kata kuncinya itu, baru baca di sekeliling kata kuncinya. Jawabannya ada di situ. Ya, jadi what we have to find first adalah keyword or the key idea. Setelah ketemu keyword dan key idea-nya, read the passage. Jadi baca bagian passage. Yang bagian mana yang ada keywordnya saja. Jadi jangan baca keseluruhan teksnya, hanya baca teks yang di sana ada keyword yang sudah kita temukan tadi. Terus jawabannya bagaimana? Sometimes dia bukan sama persis dengan keywordnya tadi, tapi merupakan restatements. Tapi intinya adalah tetap kita akan cari keywords. Setelah ada keywordsnya, kita cari di teksnya, dan di sekeliling teksnya itu nanti akan ada jawaban. Jawabannya bisa langsung, bisa juga dalam bentuk restatement. Oke. Nah, sekarang kita coba langsung. Jadi untuk bagian ini tekniknya sederhana, namanya scanning. Cari kata kunci, kemudian baca di sekeliling kata kunci. You will find the answer. Contoh soalnya adalah soal yang nomor 1. Ini ada di halaman 175. Okay, there we have the first question. Why was the first newspaper in America banned? Jadi ketika kita baca soal ini, jangan baca ininya dulu, baca soalnya. Yang pertama adalah ada first newspaper. Ini kata kunci yang pertama. Kata kunci yang kedua adalah ada kata banned. Nah, sekarang kita cari, dan karena berurutan, remember jawaban reading itu selalu berurutan. Soal nomor 1 berarti dia ada di atas. Di sini ada kata the first newspaper, newspapers ada first issue. Berarti first itu refers ke first newspaper ya. Sudah ketemu, berarti dekat sini. Tadi kata yang kedua adalah banned. It-nya refers ke first issue tadi. Suppressed, publisher arrested, and all copies destroyed. Ya. Ini berarti sudah ketemu. Ini ada kata di suppress, kemudian publishernya ditangkap. Ini kan artinya di ban nih, dilarang. Pertanyaannya adalah why, kenapa? Di sini ada kata because it was published without the consent of the British colonial government. Nah, ini jawabannya. Jadi itu yang namanya scanning. Kita cari kata kunci, baca sekelilingnya, lalu temukan yang ditanyakan apa. Pertanyaannya adalah without the consent of the British colonial government. Sehingga jawabannya adalah kira-kira yang mana? Right, the answer adalah it was published without official permission, without the consent of the British. Ini yang namanya official permission, restatement tadi ya. That's it. Jadi bentuknya seperti itu. Kita coba soal yang nomor 2. Oke, kata kuncinya adalah Boston Newsletters. Kata kunci yang kedua adalah finance, funding, terkait dengan pendanaan. Pertanyaannya adalah how was, bagaimana. Berarti yang kita cari ininya dulu, cari finance-nya, terus kita cari caranya bagaimana. Oke, nah karena yang tadi sudah ketemu di line 1-5, berarti jawaban yang ini 1-4, berarti jawaban yang nomor 2 itu tidak akan balik ke atas, dia akan mengurut lanjut dari soal yang nomor 1 tadi. Lalu kita di sini ada kata Boston Newsletter. Oke, ini kata kunci yang pertama. Lalu ada inspire financial support. Oke, nah sudah ada ya. That's it. Sudah ketemu jawabannya. Nah, sekarang kita pilih jawabannya. The paper had limited circulation. Meskipun dia didanai oleh colonial government, right? Ini sudah ada kata kuncinya. Kita cari yang di bawah sini. Nah, di sini berarti colonial government subsidize it. Berarti dia dibiayai oleh colonial government. Itu. Jadi untuk pertanyaan yang detail seperti ini, yang lakukan adalah scanning saja. Insya Allah akan bisa langsung ketemu.
Jadi kurang dari 1 menit biasanya, kalau sering latihan kurang dari 1 menit sudah bisa ketemu jawabannya. Oke, kita coba yang nomor 3 lagi. Oke, nah tadi kan sudah sampai sini nih batasnya. Berarti soal nomor 3 itu bawahnya, turun ke bawahnya lagi. Kecuali soalnya adalah yang seperti ini, yang review, soal review namanya. Tapi kita akan tetap menggunakan kita akan tetap menggunakan sistem scanning. Oke, question nomor 3 itu yang dia tanyakan adalah which of the following facts. Yang dia bicarakan adalah facts. Jadi artinya ada salah satu di antara A, B, C, D ini yang dimention di passage. Nah, berbeda dengan 2 soal sebelumnya, kan tadi kita bisa langsung ketemu jawabannya. Untuk yang jenis seperti ini, kata kuncinya ada di sini. Selain itu ada di pilihan jawaban. Sehingga untuk soal yang seperti ini, which of the following facts ini, kita perlu membaca option yang ini. Di sini ada kata public occurrences was maintained by the government. Kita baca ke atas. Ada nggak yang mirip dengan seperti itu? Oke, kita baca. Sehingga kalau misalnya sudah ketemu, yang dibacanya juga cuman yang di sekeliling yang ada kata kuncinya ini. Oke, nih ada kata kunci 1700. Late 1700 katanya. Itu adalah Boston newsletter, sedangkan di sini 1704, 1720 kan awal-awal tuh, bukan late tapi beginning, berarti salah dia. Two publishers in Philadelphia, nih yang di atas tadi ditangkap pada tahun 1720, nih kan di atas beda, right? Jadi kita lihat kata kunci yang di sini, baca di sekelilingnya saja, insya Allah akan ketemu. Nah, setelah kita baca, maka kita temukan bahwa jawabannya adalah yang ada disebutkan di atas. Faktanya adalah before the Revolutionary War, all colonies had their own newspaper. Jadi mereka sudah punya surat kabar mereka sendiri sebelum Revolutionary War ini. Nah, ini adalah cara untuk menjawab itu yang namanya scanning. Jadi scanning itu sistemnya ada 2. Kalau bentuk soalnya yang seperti ini, maka ini yang kita baca. Tapi kalau yang dia tanyakan adalah di bawah ini mana yang benar, maka di antara pilihan ini yang kita baca, cari kata kuncinya, baca di sekeliling kata kuncinya. That is the scanning. Dan itu untuk unit 16. Oke, what about unit 17? Nah, ini kasusnya sama dengan soal yang ketiga tadi. Identifying information not mentioned atau not true. Jadi kita disuruh mengidentifikasikan informasi yang tidak disebutkan ataupun yang tidak benar. Caranya adalah sama seperti kasus yang sebelumnya, ya. You should read the passage and options to determine. Jadi yang harus kita perhatikan adalah kita akan baca pilihan jawabannya tadi, cari kata kuncinya, kemudian cari di sekeliling kata kunci. Jadi unit 17 ini adalah sambungan dari unit 16 dan dia mirip dengan soal yang nomor 3 tadi. Oke, jadi kata kuncinya adalah is important things transported by human blood tissue. Ini adalah kata kuncinya. Terus kata kunci besarnya adalah not nih. Nah, sekarang yang harus kita cari adalah, berarti yang harus kita baca adalah oksigen, nutrient, defense support, dan catalyst. Kita baca oksigen misalnya, kita cari di atas. Kita baca nutrients, cari di atas. Kita cari defense support, cari di atas. Ada nggak catalyst, ada nggak di atas. That's it. Nah, dengan membaca seperti itu yang namanya scanning. Oke, nah kalau kita perhatikan di soal yang nomor 1 ini, terkait dengan apa ini namanya, human blood tissue. Di sini ada kata oksigen. Kita cari oksigen langsung by providing oksigen. Ada terkait dengan blood cell, blood tissue tadi, right? Nih ada maintain tissues, benar berarti. Lalu ada nutrients. Cari lagi, ini ada nutrients. Lalu ada defense support. Oke, kita baca dengan cepat juga akan ketemu. Yang tidak muncul di atas satu-satunya adalah yang bagian bawah sini. Dia tidak ada disebutkan di atas. Ya, dan ini tidak akan bisa ketemu di atas. Kenapa? Karena dia memang tidak disebutkan di sini. Oksigen ada, nutrien ada, defense support ada. Oke. Dan ini dimunculkan di atas, sehingga jawaban yang nomor 1 itu adalah D, catalyst. Oke. Ya, kalau kita perhatikan, coba lihat tadi. Ini ada muncul di atas. Lebih jelasnya lagi dia juga muncul di atas.
such complex fluid transport katanya. Kata kunci transport tadi ada kata oxygen, nutrients, and defense support. Semuanya juga dimunculkan dan di bawah sini diulangi lagi. Dan yang tidak disebutkan adalah yang catalyst. Ya, jadi untuk yang seperti ini bentuknya juga tetap scanning, tapi kita scan-nya menggunakan kata kunci yang ada di pilihan jawabannya. Oke, that's it. Sekarang kita coba soal nomor 2. All are the blood components. Semuanya adalah komponen darah. Jadi di atas the first is plasma, kemudian ada ada electrolytes, lalu ada leukosids, tahu ya. Leukosit juga pasti. Yang tidak ada di sini, yang tidak masuk ke dalam komponen ini adalah yang vitamin, karena vitamin bukan bagian dari komponen darah. Nah, kasusnya juga sama untuk soal yang nomor 3. According to the passage which is not true. Mana sih pilihan yang bawah sini yang tidak benar? Berarti yang kita cari adalah kata kunci. Kata kuncinya misalnya blood contain both necessity for trash and trash for the body. Red blood cells consider most of the whole blood dan segala macam. Nah, di sini the first plasma, the whole blood, dia berbicara masalah plasma. Di sini dia bilang masalah red blood. Sehingga yang menjadi jawaban adalah B, bravo, karena dia tidak menggambarkan apa yang ada dimunculkan di atas ini tadi. Ya, jadi itu yang namanya scanning. Jadi scanning itu adalah cari kata kunci, kemudian baca teksnya dengan cepat sampai ketemu kata kunci. Pokoknya yang dicari hanya kata kunci. Nah, setelah ketemu kata kunci, baru kemudian baca di sekeliling kata kuncinya itu. Insya Allah di sana akan ketemu jawabannya. Sekarang time to practice and good luck.